Baik, Pak Dayat, bisa dimulai. Baik, tolong di mikrofonnya untuk bisa dimatikan dulu Pak Amirul semuanya agar nanti pembicara, pemateri bisa menyampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala wala quwata illa billah. Ini loh, dang ini. Mohon sekali lagi bagi partisipan yang tidak ada kepentingan untuk bertanya, agar semua mikrofon bisa dimatikan dulu, agar suara nanti pembicara bisa didengar dengan baik. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk istiqomah menjalankan kegiatan kajian online di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Untuk mengawali kajian pada sore hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda sore hari ini insya Allah terkait dengan khilafiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ivana. Tetapi sebelum disampaikan ada informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tanggal 6 bulan Mei besok dan tanggal 6 dan 7 Mei besok kajian kita akan diasuh oleh wakil pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tanggal 6 diasuh oleh Dr. Samsudin, kemudian tanggal 7-nya kita diasuh oleh yang terhormat Bapak Sultan Amin. Untuk menyingkat waktu, kajian sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ivana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin dan hadirat azakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan sore kali ini membahas tentang khilaf atau ikhtilaf. Peta pembahasannya sudah saya share di grup. Nanti bisa sambil bisa dilihat di HP masing-masing. Kita pasti mulai dari dilihat di HP masing-masing saja. Khilaf atau ikhtilaf intinya adalah berbeda pendapat. Kita tahu terkadang para ulama pendapatnya sama, kadang para ulama tidak sependapat. Tidak sependapat itu namanya khilaf atau ikhtilaf. Meskipun ada sebagian ulama, misalnya Imam Syatibi dalam membedakan khilaf dengan ikhtilaf itu agak berbeda. Meskipun ada yang mengatakan begitu, tapi secara umum khilaf dengan ikhtilaf artinya sama-sama berarti perbedaan pendapat. Supaya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita kan harus ngerti pembagian. Jadi ada perbedaan pendapat yang jenis A, hukumnya bagaimana, yang jenis B, hukumnya bagaimana, dan seterusnya. Sebab nggak sama. Gitu. Seperti sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ngerti pembagian itu kan membuat kita bisa menempatkan pada tempat. Nah, pembagian paling besar, khilaf atau perbedaan pendapat ada dua macam. Yaitu khilaf mu'tabar atau sa'ih, itu perbedaan pendapat yang diperhitungkan, dan ghairul mu'tabar,
perbedaan pendapat yang nggak diperhitungkan. Perbedaan pendapat yang nggak diperhitungkan itu misalkan ada dalil yang pasti semua sudah sepakat bahwa sholat maghrib 3 rakaat. Tahu-tahu ada yang mengatakan 4. Nah, itu perbedaan pendapat yang tidak diperhitungkan atau ghairul mu'tabar. Jadi dalam hal-hal yang khilaf ghairul mu'tabar, ini orang tidak boleh berbeda pendapat. Misalnya tadi tentang rokaat sholat 5 waktu, itu sudah pasti. Atau bisa jadi khilaf ghairul mu'tabar atau perbedaan pendapat yang tidak dihitung, itu dikarenakan dalilnya terlalu lemah atau mungkin nggak pakai dalil sama sekali. Misalkan dalam wudu, kita kan tahu wudu itu ada istilah mengusap 2 khuf. Tahu kan khuf itu seperti kaos kaki atau sepatu. Jadi kalau misalnya membasuh muka, 2 tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, membasuh kakinya itu boleh diganti dengan mengusap yang namanya khuf, seperti sepatu atau kaos kaki. Nah, para ulama berbeda pendapat, yang diusap itu semua khuf, atas, bawah gitu, atau hanya atasnya saja. Ada yang berpendapat hanya atasnya saja. Ini pendapat yang paling kuat, sebab ada hadis yang mengatakan begitu. Yang seandainya agama itu dengan murni akal, gitu, pasti yang diusap yang bawah. Tapi saya melihat Rasul, kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat Rasul mengusap atasnya saja. Jadi itu yang benar. Ada pendapat kedua mengatakan yang diusap atas dan bawah. Dikiaskan dengan dikiaskan dengan mencuci kaki ketika wudhu. Kalau kita mencuci kaki dalam wudhu kan semuanya. Berarti ya mengusap khuf semuanya dengan kias. Ada yang pakai hadis hasan, ada yang pakai kias, bisa diterima. Tapi ada yang mengatakan atas saja boleh, bawah saja boleh. Nggak ada dalilnya. Itu namanya mengatakan Imam Ashab. Jadi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid disebutkan ada pendapat yang mengatakan mengusap khuf boleh atas saja, boleh bawah saja. Enggak ikut dalil nas syar'i, enggak ikut kias. Jadi itu termasuk kias perbedaan pendapat yang tidak diperhitungkan. Jadi itu kita sisihkan. Kita hanya mengurusi yang mengatakan atas saja atau atas dan bawah. Jadi itu khilaf ghairul mu'tabar, khilaf yang tidak diperhitungkan. Nah, satunya lagi namanya adalah khilaf mu'tabar, yaitu perbedaan pendapat yang diperhitungkan. Misalkan mengusap kepala kan kita tahu ada yang mazhab Syafi'i kan nul sedikit begini saja sudah sah. Bahkan dikatakan 1 helai rambut diusap itu sudah sah. Kalau kepalanya gundul, pakai ujung jari seret itu boleh. Yang penting sebagian sudah terusap. Mazhab Hanafi mengatakan minimal 1/4 kepala. Jadi selebar 2 tangan begini itu baru sah. Mazhab Maliki dan Hambali harus semuanya. Nah, masing-masing berdasarkan dalil yang bisa dimaklumi sehingga termasuk khilaf mu'tabar atau perbedaan pendapat yang diperhitungkan. Jadi ketika misalnya kita di grup-grup media sosial, kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, yang berbeda dengan kita itu tidak semuanya harus kita hargai sebagai masalah yang khilafiyah gitu. Ada orang berbeda dengan kita, dia khilafnya yang ghairul mu'tabar, yang nggak ada dalilnya sama sekali. Bahkan mungkin ada dalilnya tapi di kitab suci agama lain. Nah, itu kan ghairul mu'tabar, tidak diperhitungkan. Sampai sini saya kira sudah paham semua. Nah, khilaf yang mu'tabar atau perbedaan pendapat yang diperhitungkan, yang dianggap ada ini dibagi lagi menjadi 2 macam. Oleh sebab itu tadi di grup saya pesan kalau bisa dicatat. Kalau nggak dicatat nanti jenengan bingung. Karena ini sesuatu yang
setahu saya jarang atau mungkin belum pernah disampaikan. Jadi tadi saya sudah pesan supaya ditulis. Kita masuk ke khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat yang diperhitungkan, ya, itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama namanya khilaf lafdi, yang kedua khilaf maknawi. Khilaf lafdi dan khilaf maknawi. Khilaf lafdi itu beda kalimat, jadi para ulama beda lafal, beda kalimat, tapi maksudnya sama. Ketuanya siji padahal enggak. Misalkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, ada di tafsir Tabari itu dikatakan jalan yang lurus itu Islam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus itu Islam, Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan jalan yang lurus itu mengikuti sunnah Rasul, sunnah Abu Bakar, dan sunnah Umar. Intinya mengikuti sunnah. Islam, Quran, sunnah. Meskipun kita tahu definisi Quran dengan Islam beda. Definisi Islam dengan sunnah beda. Tapi kita tahu mereka nggak beda pendapat. Gitu. Jadi yang mengatakan Al-Quran adalah jalan yang lurus adalah Quran, adalah Islam, adalah sunnah. Semuanya nggak berbeda pendapat. Hanya lafal atau pilihan istilah yang berbeda. Sama lagi contoh lain, hukum asal ibadah itu kita diajarinya kan haram. Ada 3 pendapat. Al-aslu fil ibadah, hukum asal ibadah haram, artinya haram. Ada yang mengatakan hukum asal ibadah tahrim, haram, ini diharamkan. Ada yang mengatakan hukum asal ibadah tauqif. Tauqif itu nggak boleh dilakukan tanpa dalil. Ya kan haram juga artinya. Mau haram, diharamkan, nggak boleh kalau nggak ada perintah. Kita tahu mereka hanya beda kalimat, tapi maksudnya sama. Itulah yang disebut dengan khilaf lafdi. Jadi nggak semua ulama yang kelihatannya berbeda, betul-betul berbeda. Bisa jadi maksudnya sama, istilahnya yang beda. Kan begitu ya? Jadi itulah yang disebut dengan khilaf lafdi. Kemudian ada namanya khilaf maknawi. Ini lebih penting. Yaitu ketika para ulama sebagian mengatakan kalimat yang berbeda-beda. Jadi lafalnya beda. Maksudnya juga betul-betul berbeda. Misalkan tadi saya katakan wudu madhab Syafi'i sebagian, minimal sebagian. Madhab Hanafi minimal 1/4 kepala. Madhab Hambali dan Maliki harus semua kepala. Kalimat mereka beda, maksudnya beda. Kalau Quran, yang Islam, yang Sunnah tadi maksudnya sama kan, tapi yang ini beda. Atau misalkan ada yang mengatakan antara takbiratul ihram, bertakbir pertama mau sholat itu, masuk sholat itu, dengan angkat tangan, itu takbir dulu baru angkat tangan. Takbir bareng sambil angkat tangan. Ada lagi angkat tangan baru takbir. Kalimatnya beda, maksudnya nggak sama juga. Itu khilaf maknawi. Jadi khilaf maknawi seperti itu. Masuk lagi ke peta pembahasan tadi, dibagi menjadi 2. Terakhir nih, pembagian yang terakhir, yaitu ada khilafut tanawu dan khilafut tadot. Khilafut tanawu itu variasi. Kalau khilafut tadot saling bertentangan. Variasi itu contoh yang saya tadi sebutkan gini. Takbiratul ihram dengan angkat tangan bareng, atau angkat tangan dulu, atau takbir baru angkat tangan. Nah, ada 3 pendapat. 3-tiganya berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari. Berarti 3-tiganya benar. Jadi lafal para ulama berbeda, maksud mereka berbeda, tapi semua benar. Itu namanya khilafut
tanawu. Jadi jangan sampai kita menganggap setiap ulama berbeda, pasti yang benar satu, sisanya salah. Belum tentu. Bisa jadi maksudnya sama, bisa jadi maksudnya beda, tapi semua benar. Nah, contohnya yang khilafut tanawu ini beda-beda, tapi semua betul. Contoh lagi doa iftitah, ada yang subhanakallahumma dan seterusnya, ada yang Allahumma ba'id dan seterusnya. Ada yang kabiro walhamdulillahi dan seterusnya. Semuanya didasarkan pada hadis sahih. Jadi di antara perbedaan para ulama ada yang betul-betul beda pendapat, tapi semua benar. Nah, ini yang terakhir. Jenis yang kedua ini yang menjadi tema yang sebetulnya kalau disebut para ulama berbeda pendapat, biasanya maksudnya yang ini, yaitu khilafut tadot, perbedaan pendapat yang saling bertentangan. Dari semua pendapat yang benar pasti hanya satu. Contoh, tadi mengusap kepala begini, seperempat atau semuanya, terlepas kita memilih yang mana, yang benar hanya satu, sisanya salah. Tidak bersedekap begini atau lepas, yang benar hanya satu. Tahiyat akhir jarinya begini-begini atau lurus begini, itu yang benar hanya satu. Itu namanya khilafut tadot. Jenggot wajib atau enggak, isbal haram secara mutlak atau enggak, yang benar hanya satu, itu namanya adalah khilafut tadot. Hari-hari ini sholat tarawih, sholat 5 waktu di rumah atau di masjid, khilafut tadot. Khilaf tadot itu boleh, yang penting tidak disengaja. Kita anggap saja kita masuk ke sebab kenapa para ulama berbeda pendapat. Ini perlu untuk kita sampaikan supaya kita betul-betul paham bahwa para ulama yang berbeda dengan pilihan kita itu tidak ngawur sebetulnya. Mereka beda dengan kita dengan alasan. Nah, kenapa para ulama berbeda pendapat? Di antara alasannya, yang pertama adalah karena perbedaan bahasa. Perbedaan dalam memahami teks bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya begini. Ayat tentang mengusap kepala dalam wudhu, itu kan wamsahu bi ru'usikum. Antara wamsahu dengan ru'usikum ada kata bi, usaplah kepala kalian. Ada satu huruf bi, ini membuat jadi ada 3 pendapat. Madhab Hanafi mengartikan ba di situ istilahnya lil ilsok, konotasinya pakai tangan. Karena tangan ini lebarnya 1/4 kepala, 1, 2, 3, 4, maka madhab Hanafi mengatakan supaya sah wudunya minimal mengusap 1/4 kepala. Nah, alatnya dengan tangan mengusap bil ilsok. Madhab Syafi'i mengartikan huruf ba itu menunjukkan sebagian. Makanya mereka 0. Madhab Maliki mengartikan huruf ba di situ cuma tambahan. Maliki dan Hambali hanya tambahan. Andai nggak ada bi, artinya sama. Berarti harus semuanya mengusap kepala, itu harus semuanya. Itu contoh perbedaan pendapat karena perbedaan di dalam memahami teks bahasa Arab dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab para ulama berbeda pendapat yang kedua, perbedaan dalam hadis. Kalau jenengan pernah ke Arab, jenengan tahu ada sebagian umat Islam dari mazhab Hanafi, angkat tangan dalam sholatnya itu hanya takbiratul ihram. Jadi dari berdiri mau ruku mau iktidal, rokaat 2 mau rokaat 3, nggak angkat tangan. Mazhab Hanafi begitu. Kalau kita kan hampir selalu angkat tangan. Kenapa mazhab Hanafi berbeda dengan umumnya mazhab lain? Karena perbedaan di dalam hadis.
dari Imam Abu Hanifah dulu. Beliau mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang angkat tangan di dalam sholat. Menurut Imam Abu Hanifah nggak ada yang sahih kecuali yang takbiratul ihram. Oleh sebab itu, beliau dan para pengikut selain takbiratul ihram nggak angkat tangan lagi. Sementara para ulama dari mazhab lain mengatakan hadisnya sahih, bahkan mutawatir maknawi. Kenapa Abu Hanifah mengatakan nggak ada hadis yang sahih, padahal ada, bahkan mutawatir maknawi? Karena Abu Hanifah itu kan orang Irak, gitu, orang Kufah dari negara Irak. Pada saat itu masa hidupnya Imam Abu Hanifah, pemalsuan hadis itu luar biasa banyak. Sehingga Abu Hanifah sangat ketat dalam memeriksa hadis. Sampai ada ungkapan begini, kalau ada 100 hadis dari Irak, dari kampungnya Abu Hanifah, yang 99 kamu tolak, yang 1 kamu ragukan. Jangan ada yang diterima, karena di Irak tempatnya hadis palsu. Oleh sebab itu, Abu Hanifah sangat ketat dalam menerima hadis. Makanya sampai pada tahap mengatakan, nggak ada hadis sahih tentang angkat tangan selain takbiratul. Intinya, sebab ulama beda pendapat yang kedua adalah perbedaan dalam mensohihkan hadis. Kemudian sebab yang ketiga, nggak sempat saya sebutkan, perbedaan dalam menguatkan sebagian dalil atas dalil yang lain. Misalnya gini, jenengan kalau sholat subuh, itu kira-kira kalau tahiyatnya itu kan pakai posisi tawarruk. Seperti orang Indonesia pada umumnya kan tawarruk. Mulai ada sebagian teman kita, kalau sholat subuh, sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat, itu seperti tahiyat awal, alias iftiros. Kenapa bisa berbeda begitu? Ada sebabnya, yaitu perbedaan di dalam menguatkan 2 hadis yang kelihatan bertentangan. Misalnya ada hadis mengatakan Rasul kalau sholat di rakaat terakhir tawaruk seperti kita tahiyat biasanya. Itu hadis 1. Hadis satunya lagi, Rasul kalau sholat dapat rakaat yang kedua duduk tahiyat itu pakai posisi iftiros, posisi tahiyat awal. Paham kan tawaruk dan iftiros itu? Nah, sholat subuh, tahiyatul masjid, dan yang lainnya yang 2 rakaat itu kan rakaat yang kita salam itu kan bisa disebut rakaat kedua, bisa disebut rakaat terakhir. Nah, yang mau kita pakai yang mana? Kalau kita lebih menganggap rakaat yang terakhirnya subuh itu rakaat terakhir, ya kita tawaruk. Tapi kalau ini rakaat kedua namanya, bukan terakhir, tapi kedua, berarti iftiros. Terlepas jenengan pilih yang mana, saya pilih yang mana, yang jelas perbedaan dalam hal itu disebabkan karena beda dalam menguatkan 2 hadis yang kelihatan bertentangan. Contoh lain, ada hadis Rasul minum berdiri. Ada hadis Rasul melarang minum berdiri. Ya kan kelihatan bertentangan. Satu melakukan, satu melarang. Ada yang melakukan, mengatakan gini, hadis yang melarang hukumnya dihapus oleh hadis yang Rasul minum berdiri. Ada yang mengatakan larangannya berupa makruh. Ada yang mengatakan minum berdiri dilarang kalau misalnya sambil jalan atau posisi lain yang membahayakan. Yang jelas, ada ulama berbeda pendapat karena berbeda dalam mentarjih 2 atau menyikapi 2 dalil yang kelihatan bertentangan. Itu masih ada sisa 4 menit ya. Jadi kalau kita flashback, kita kenal ada perbedaan pendapat. Itu ada yang diperhitungkan, ada yang tidak. Yang tidak itu misalkan sholat maghrib mau dibilang 4 rakaat itu nggak dihitung. Tapi perbedaan pendapat yang diperhitungkan ada namanya khilaf lafzi,
Itu hanya beda kalimat tapi maksudnya sama. Ada khilaf maknawi. Kalimatnya beda, maksudnya juga berbeda. Ya, yang khilaf maknawi pun dibagi lagi jadi dua. Ada perbedaan yang variasi. Semua benar. Terlepas kita mau pilih yang mana, jelas semua benar. Kemudian yang sering jadi masalah adalah perbedaan khilaf tadot. Perbedaan pendapat yang saling bertentangan, yang benar hanya satu, sisanya salah. Nah, terakhir, ini yang sangat penting, bagaimana kita menyikapi ketika para ulama berbeda pendapat. Kalau orang awam berbeda pendapat di grup WA Benik Jarno, tapi kalau perbedaannya ada di kalangan para ulama, kita kan nggak boleh asal comot mana yang kita suka, kita buang yang kita nggak suka kan. Kita harus berusaha untuk dekat dengan yang benar gitu. Ada secara umum dua sikap yang kita harus ambil ketika ada perbedaan pendapat. Dua, nanti ada poin ketiga. Anggap saja tiga lah. Yang pertama, kita harus ilmiah. Jadi saya dulu punya guru waktu masih jauh dulu. Guru saya itu mengajarkan begini. Kamu boleh berbeda pendapat dengan siapapun dalam hal apapun. Syaratnya dua. Saya tambahin sendiri jadi tiga. Tapi dia bilangnya dua. Yang pertama ilmiah, yang dua adab. Ilmiah adalah kita bicara tentang satu ilmu sesuai kaidah ilmu tersebut. Misalkan ada orang mengutip hadis, saya mau mengatakan hadisnya dhaif. Boleh. Tapi saya kan harus bisa mengatakan dhaif itu lemah, nggak bisa diterima karena ada rawi bernama Muhammad ibnu Abi Su'aisiyah, kata Imam Bukhari mungkar dalam bidang hadis. Itu bicara bukan nggak setuju terus kopas gitu. Kadang-kadang ada orang adu argumen caranya kopas. Itu tidak ilmiah. Bentuk ilmiah yang lain ketika para ulama berbeda pendapat atau kita nggak setuju dengan orang adalah bertanya kepada ahlinya. Ini saya kira sudah jalan yang paling dekat ya. Jadi fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya. Tapi ketika kita misalkan percaya kepada dua ustadz, katakanlah Ustadz Arifuddin, Ustadz Syarifuddin, ya, dua, Ustadz A dan Ustadz B. Kita percaya kepada dua ustadz itu, dilala atau kebetulan mereka beda pendapat, kita harus gimana? Ya dipikir sendiri. Jadi mentarjih sebisa-bisanya ketika dua ulama atau dua ustadz yang kita ikuti sama-sama sedang berbeda pendapat. Itu yang pertama, ilmiah. Jadi bukan pasang kopas, bukan nyuruh lawan debat untuk baca buku ini, baca buku itu. Yang kedua adalah adab. Jadi enggak setuju, boleh. Dengan siapapun boleh. Ngeritik Imam Bukhari boleh. Syarat yang kedua selain ilmiah tadi adalah adab. Jangan sampai saya menuduh orang yang cara iktidalnya saya kan begini, orang lain begini, atau perbedaan sejenis itu, jangan sampai saya menuduh kamu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi hadis sahih, tidak menerima kebenaran padahal sudah diterangkan. Atau membacakan ayat tentang orang kafir, ayat tentang orang munafik kepada sesama muslim. Kemarin kan ada, misalkan ada perbedaan pendapat, Jumatan di masjid atau sholat duhur di rumah masing-masing. Sudah ada yang sampai tahap membacakan hadis barang siapa 3 kali tidak sholat Jumat tanpa uzur, ya kan? Itu bagian dari tidak ada. Jadi betapa benar kita ngomong. Argumennya jelas, kalau nggak ada, uang geting. Selain itu membuat jadi ilmu nggak berkah. Ini kunci berkahnya ilmu itu kan adab. Jadi berbeda pendapat dengan siapapun, nyalah-nyalahkan Imam Bukhari, Imam Syafi'i, siapapun boleh. Syaratnya ilmiah dan adab. Nah, saya tambahi sendiri, tentu dari referensi lain. Kalau perbedaan pendapat itu berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan dalam masalah yang boleh berbeda pendapat.
bawahan harus ikut atasan. Nah, misalkan gini, salat jamaah, beda madhab, imam makmum boleh. Tapi kalau imam ruku, makmum harus ruku. Karena kalau imam ruku, makmum kan harus ikut begitu. Adapun bacaannya yang satu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, mengakui wa bihamdi, yang satu menganggap tambahan wa bihamdi dhaif, itu urusan masing-masing. Ketika imam iktidal bangun, makmum harus iktidal juga, terlepas imamnya begini, makmumnya lepas, itu urusan masing-masing, sebab detail nggak harus ikut. Tapi gerakan secara umum harus ikut. Kita nggak boleh ngeyel sebagai makmum. Saya pengen baca subhana rabbiyal azim 10 kali, makmumnya 3 kali langsung berdiri. Dari salat jamaah itu kan sebetulnya kita diajari berorganisasi. Diajari untuk taat kepada pimpinan, diajari untuk dalam hal apa saja kita boleh berbeda. Dalam hal apa yang lain kita harus sama. Misalkan dalam sholat kan gerakan umum harus sama, tahiyat akhir harus sama, entah telunjuknya begini-begini dengan imam sama atau enggak, itu enggak ada masalah. Pakai atahiyatulillah atau atahiyatul mubarakatus masing-masing. Tapi imam tahiyat, makmum harus tahiyat. Jadi untuk hal-hal yang makmum bawahan termasuk dalam organisasi kepada pimpinan harus ikut, berarti harus ikut. Dan kita kasih contoh dari dulu. Misalnya zaman saya kira waktunya sudah habis, saya kasih contoh yang terakhir saja. Bahwa di masa Abu Bakar, itu orang taat pada pemimpin dalam hal yang benar, nggak ada masalah. Umar nggak ada masalah. Utsman menghapus 6 huruf Al-Quran nggak ada masalah. Begitu dalam kepemimpinan Ali, pembunuh Utsman bin Affan kan dibunuh, khalifah berikutnya kan Ali. Nah, harusnya pembunuhnya Utsman kan dikisos. Ali bin Abi Thalib menganggap iya harus dikisos, tapi nggak sekarang, masih kacau. Muawiyah sepupunya Utsman bin Affan nggak terima, terjadilah perang di kalangan sebagian sahabat dan tabiin. Jadi ketika bawahan dengan atasan nggak taat dalam hal yang harusnya taat, mesti kacau. Nah, dicontohkan dengan konflik antara Ali dengan Muawiyah, meskipun kita tidak berpanjang kalam tentang konflik para sahabat zaman dulu. Kita bahas sedikit saja sebagai pelajaran. Itu semoga bisa bermanfaat. Barangkali ada yang ingin dinyatakan atau ditanyakan, nanti juga mohon bantuannya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ivana yang sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan khilafiyah. Tetapi karena waktu kita memang terbatas dengan adzan maghrib dan waktunya hanya tinggal 3 menit. Saya tidak membuka sesi tanya jawab daripada nanti pada saat Ustadz Ivana memberikan tanggapan sehingga adzan maghrib sudah berkumandang dan tidak menjadi bagian daripada kita untuk mensegerakan berbuka puasa. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf untuk sesi ini tidak saya buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali di hari besok kalau masih ada yang ingin dipertanyakan bisa disambung, digabungkan begitu karena waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ivana apa yang sudah dijelaskan. Sekalian saya menginformasikan bahwa untuk tanggal 6 Mei kajian kita akan diasuh oleh Dr. Samsudin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian di tanggal 7-nya kajian online kita Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar akan diasuh oleh Ustadz Sultan Amin. Untuk itu sekali lagi saya ingin menitipkan kepada seluruh partisipan, pimpinan, jamaah sekalian agar bisa untuk mengajak warga perserikatan simpatisan dalam kajian ini sehingga
kajian kita semakin hari banyak yang terlibat di dalam mengikuti kajian ini. Dengan harapan operator bisa mempersiapkan waktu lebih dini sehingga pada saat kajian bisa segera dimulai sehingga kita tidak terhalang oleh kesiapan daripada panitia. Terima kasih waktu yang sudah disampaikan dan disisihkan oleh seluruh partisipan dan para ustadz. Mari kita akhiri bersama kajian kita sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa khawatir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.